Indonesia. Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Sehat hari ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita masih membahas mengenai akhlak sesama mukmin, terkait juga memberi julukan atau gelar yang buruk. Bagaimana penjelasannya dalam Islam sendiri Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Janganlah kalian saling memberikan julukan, lakab dengan julukan yang buruk. Memberi julukan atau memberi lakab kepada seseorang, Allah larang, yang membuat hati dia kecewa atau hati dia terluka atau dia tidak suka apabila kita memberi julukan atau lakab panggilan yang ia tidak suka. Tapi bagaimana kalau julukan atau lakab itu yang ia suka? Malah itu yang dianjurkan oleh Rasul. Rasul bersabda, min haqqil mu'min 'alal mu'min ayyusammiyahu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Di antara hak seorang mukmin kepada orang mukmin lainnya, dia memberi nama atau memanggil nama yang paling ia sukai. Maka di dalam riwayat ada lakab-lakab, julukan-julukan yang diberikan kepada para sahabat. Seperti misalnya Umar bin Khattab itu mendapat lakab atau julukan Al-Fahru. Nah, itu boleh. Karena mengapa? Karena bukan hal yang menyakiti hati. Ada lagi kepada Abu Bakar dengan julukan As-Siddiq yang dipercaya. Ada lagi kepada Utsman bin Affan dengan julukan Zunnurain, artinya dua cahaya. Kepada Khalid bin Walid, lakab yang diberikan itu adalah Saifullah, pedang Allah. Kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, lakab yang diberikan kepada beliau adalah Asadullah. Hamzah bin Abdul Muttalib itu diberi gelar, lakab, julukan itu Asadullah, singa Allah. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib itu pemberani, seperti digambarkan dengan lakab Asadullah. Jadi kalau dimaknai itu singanya Allah, begitu. Hal-hal semacam begitu dibolehkan, memberikan lakab, memberikan julukan kepada orang yang memang ketika diberi lakab atau julukan itu dia senang. Yang tidak boleh adalah memberi julukan yang dia tidak senang atau melukai hati yang membuat persaudaraan menjadi retak. Ada orang yang berbuat maksiat, tapi dia bertaubat kepada Allah. Maka Allah melarang untuk menyebut julukan-julukan yang buruk karena dia sudah beriman. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Misalnya disebutkan, ya fasik, wahai orang fasik. Ya kafir misalnya, wahai orang kafir, sementara dia bukan orang kafir, sementara dia orang beriman. Atau julukan yang diberikan kepada orang yang sudah berbuat baik, dia bertaubat kepada Allah dari berbuat maksiat yang lalu, tapi dia sudah bertaubat. Misalnya dia melakukan perzinahan, nauzubillah min zalik, lalu dia bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kita memberi julukan ya zani, wahai pezina misalnya, memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Ketika ada orang yang mabok misalnya, narkoba, drug, ekstasi, hai pemabok, itu nggak boleh seperti itu. Hai pembunuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah setelah dia beriman, yaitu lakop atau panggilan julukan kefusukan, artinya keluar daripada ketaatan.
Baik, Pak Ustadz, ini ketika memberikan julukan atau gelar yang buruk, ini biasanya diberikan oleh teman atau orang-orang terdekat. Kemudian ketika ada seseorang yang kemudian dipanggil dengan julukan atau sesuatu yang buruk, ini merasa untuk tidak sampai hati begitu untuk menyampaikan bahwa saya tidak suka dipanggil seperti itu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, memang julukan yang diberikan dan ia suka itu memang bahkan dianjurkan begitu. Kalau dia suka, artinya menyenangkan kepada orang lain. Yang tidak boleh adalah memberi julukan yang buruk, yang membuat hati dia itu terluka, melukai hati. Karena mengapa? Konteks orang beriman itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah bersaudara, maka dia harus jaga persaudaraan. Dengan salah satunya itu jangan memanggil saudara kita sesama mukmin dengan julukan-julukan atau lakop-lakop yang membuat hatinya tidak suka. Bagaimana misalnya kalau dia, mohon maaf misalnya secara fisik, misalnya pendek begitu. Ya pendek misalnya gitu, dia nggak suka. Nah, itu jangan lakukan seperti itu. Seperti itu. Baik. Kemudian ketika sadar begitu seseorang memberi julukan terhadap temannya atau mungkin sesamanya begitu, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian kita harus memang meminta maaf selain kita juga bertobat kepada Allah? Benar. Kita harus cepat minta maaf sama dia, bertaubat kepada Allah. Karena dosa itu tidak hanya dosa kepada Allah, tapi juga ada dosa kepada manusia. Ada hukukullah dan ada hukuk adami. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita bertaubat, kita nadam, kita menyesal, kita azam, bertekad untuk tidak berbuat lagi, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, tidak cukup dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang itu. Maka segeralah. Maka kemarin sudah kita bahas, jangan karena gengsi kita malu untuk minta maaf. Karena kita berupaya menjaga akhlak ini sesama orang-orang yang beriman. Baik, kalau isi dari kitab suci Al-Quran sendiri Pak Ustadz, yang beberapa surah mungkin yang juga menjelaskan mengenai memberi julukan atau gelar yang buruk ini sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau saling memberikan julukan yang buruk, ya, kepada orang-orang yang beriman. Di sini memberi makna bahwa orang-orang beriman itu harus hidup damai, harus hidup rukun, bersaudara. Jangan kalian saling membenci, la tahasadu, wala tawagodu. Jangan saling bermarahan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah orang-orang yang bersaudara. Dan ketika ada panggilan atau sebutan yang buruk tadi, ini juga tentunya akan memicu kemarahan seseorang begitu Ustaz ya? Benar. Yang bisa memecah belah ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada lagi yang berikutnya itu su'uzon. Su'uzon. Allah larang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkanlah banyak berprasangka. Allah melarang di sini untuk berprasangka kepada orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian berprasangka itu mengandung dosa. Maka ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis. Jauhkanlah berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu akzabul hadis, adalah sebohong-bohong pembicaraan. Tersisa
beberapa menit waktu kebersamaan kita pagi hari ini Pak Ustadz. Mungkin terakhir ini bisa ditekankan kembali mengenai suudzon tadi yang sempat kita bahas. Bagaimana juga suudzon ini menurut Islam sendiri? Suudzon adalah berburuk sangka. Berburuk sangka yang mengandung dosa yang tadi sudah saya sampaikan. Iyyakum wazonna fa inna zonna akdzabul hadis. Seburuk-buruk atau sedusta-dusta pembicaraan adalah bersuudzon. Maka orang Islam memiliki akhlak yang baik, jauhkan suudzon, negative thinking. Alangkah indahnya dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi mukmin dengan orang mukmin lainnya. Jauhkanlah negative thinking, suudzon, gantilah dengan husnuzan, positive thinking. Kepada orang-orang yang beriman, apalagi kita kepada Allah. Kita bangun positive thinking, husnuzan kepada orang-orang yang beriman. Itu akan lebih baik daripada kita selalu membangun diri kita negative thinking atau suudzon. Dan juga tentunya ketika memberikan julukan-julukan yang baik, ini juga bisa menuntun kita untuk berpikiran positif, Pak Ustadz ya? Untuk berpikiran positif, karena semua arah daripada akhlak yang diarahkan oleh agama untuk selalu menciptakan agar umat Islam ini damai, sesama umat Islam ini bersatu, sesama umat Islam ini saling berkasih sayang, saling hormat menghormati. Tidak ada kebencian, tidak ada saling membelakangi, tidak ada saling hasud dan dengki. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka mulailah dari pribadi kita, bagaimana kita bisa menanamkan pada diri kita ini akhlakul karimah, jauhkan suudzon. Lebih baik kita ganti dengan husnuzan kepada orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih pagi hari ini Pak Ustadz penjelasannya mengenai bagaimana akhlak sesama mukmin. Terima kasih juga kebersamaan Anda di layanan telepon tadi sudah berbagai penelpon kita yang memberikan tanggapan dan juga bertanya tadi Pak Ustadz ya. Demikian dialog agama edisi hari ini. Selanjutnya kita jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.